Ini kasus namanya tonsilitis. Apa namanya? Kasus menyumbatnya areal tonsil. Orang bilangnya sinusitis gitu ya. Nanti ada istilah lain tinnitus di kuping. Itu sama aja sebenarnya, pembengkakan gitu. Di sini tinnitus pembengkakan di kuping, sinusitis pembengkakan di dalam tonsil. Areal mana? Areal di atas nasofaring gitu, di atas nasofaring. Itu sebenarnya penyakitnya bukan ini gitu. Makanya kita kadang beda memahami penyakit kita dengan medis, itu beda. Kalau secara medis penyakitnya di sini. Nah, penyakitnya di sini. Maka kadang diambil tonsilnya yang pada benjol-benjol itu. Nah, tapi kan untuk jangka berikutnya, jangka panjangnya akan muncul lagi. Gitu. Tonsilnya akan bengkak lagi, diambil lagi, lama-lama habis tonsilnya gitu. Padahal kan dia berfungsi untuk menempelkan lendir. Lendir harus menempel di sana. Kalau lendir tidak ada, maka semua bakteri, semua virus longgar masuk ke dalam paru-paru. Jadi kalau yang sinusitis seperti ini tinggal kempeskan saja. Metodenya apa? Metodenya yang pertama itu sebenarnya pola makan. Gitu. Kalau totok seperti ini hanya membantu untuk mempercepat gitu, mempercepat pengempesan tonsilnya. Tonsil yang bengkak itu biar lebih kering. Nah, ketika kita totok seperti ini ya, ini metode spot. Metode spot itu tidak ada pemijitan. Tapi kerasanya di mana teh? Kerasnya gimana? Ada yang bray gitu ya. Ada getaran masuk ya. Iya. Nah, ini dia menggetarkan ke dalam, itu dengan energi kita masukkan ya, menggetarkan ke dalam. Itu merangsang si saraf-saraf yang beku, yang kaku, yang karena terserang alergi dingin gitu ya, serang hawa dingin yang disebut alergi dingin, dia akan lebih rileks, ketika rileks itulah darah itu mengalir. Darah sebab sifatnya apa? Panas. Darah itu sifatnya panas. Ketika mengalir maka seluruh jaringan akan hangat. Dari hangatnya itu si tonsil itu akan mengempes. Tapi ketika dingin, beku, maka si tonsil akan membesar. Kalau dipotong tonsilnya, dioperasi, maka bukan solusi. Bukan solusi. Tapi hangatkan pembuluhnya, lancarkan pembuluhnya, dia akan hangat, maka si tonsil akan mengempes. Terus sumber penyakitnya di mana? Sumber penyakitnya bukan ini tadi saya katakan. Sumber penyakitnya ada di bawah, di perutnya. Ya, di perut. Di mana nasofaring itu berhubungan dengan respirasi. Respirasi itu organ utamanya apa? Paru-paru. Paru-paru itu memiliki induk paru-paru, namanya usus besar. Makanya ketika saya tanyakan ke pasien, orang yang punya sinusitis rata-rata BAB-nya nggak lancar tiap pagi. Yang disebut BAB lancar itu tiap pagi. Kalau teteh enggak, bisa 2 hari sekali kadang-kadang gitu, kadang-kadang gitu. Itu menandakan apa? Induknya paru-paru itu bermasalah. Ketika induknya paru-paru bermasalah, dia kering di dalam, makanya terjadi ketegangan. Ketegangan mana? Ketegangan dari rongga paru sampai ke atas sarafnya. Nah, ketika kena cuaca dingin, maka daerah dalam itu bukan semakin dingin, tapi ruangan dalam akan semakin panas. Sudah tadinya kering, ketambahan panas, nama kering, akhirnya lendir naik ke atas. Tonsilnya bengkak, lendir mampet ke dalam, akhirnya jadi sinusitis. Gitu. Solusinya gimana? Dandanin dulu induknya. Induk sumber penyakitnya yang ada di usus besar. Lancarkan tiap pagi EE-nya, BAB-nya tiap pagi, kemudian energi akan naik ke paru-paru. Paru-paru mulai hangat, paru-paru kanan, coba paru-paru kanan itu sumber hangat, paru-paru kiri sumber dingin. Ketika paru-paru kuat, maka dia akan mengalirkan suhu panas di area nasofaring, dan itu tidak akan ada alergi dingin lagi. Ketika sinusitis tidak muncul, maka yang terjadi apa? Kelebihan histamin. Ya, ketika tidak ada pembengkakan, yang terjadi kelebihan histamin. Histamin dibuang ke paru-paru jadi asma. Kalau ketika paru-paru kuat dibuang ke kulit jadi gatal. Makanya orang yang sering pilek sering kali gatal, ya enggak? Betul. Nah, itu ilmu yang harus dikaji sama kita, dan solusinya cuma satu. Lancarkan BAB-nya. Kapan jadwal BAB? Jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Antara itu. Barakallahu fi. Salam sehat dari Korfa Spot Tasikmalaya.